Asas-asas hukum pidana. Asas teritorialitas adalah asas hukum pidana yang mengandung prinsip bahwa perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam wilayah suatu negara, yang dilakukan oleh setiap orang baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara atau orang asing. Asas nasionalitas aktif adalah asas hukum pidana yang mengandung prinsip bahwa perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara yang melakukan tindak pidana tertentu di luar wilayah negara atau di luar negeri. Asas nasionalis pasif adalah asas hukum pidana yang mengandung prinsip bahwa berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar wilayah negara atau di luar negeri. Tidak dipersoalkan kewenangan kewarganegaraannya pelaku tindak pidana apakah warga negara atau orang asing. Asas universalitas adalah asas hukum pidana yang mengandung prinsip bahwa berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan kepada kepentingan seluruh dunia yang dilanggar oleh seseorang. Teori lotus delicti terdiri atas teori perbuatan material yang bersandar pada di mana perbuatan fisik dilakukan, teori alat yang bersandar pada di mana berfungsinya suatu alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, teori akibat bersandar pada di mana akibat suatu tindak pidana itu timbul, teori beberapa tempat yang bersandar pada tempat-tempat di mana hukum pidana 53 perbuatan tersebut secara fisik terjadi, tempat di mana alat yang digunakan bereaksi, dan tempat di mana akibat dari tindak pidana tersebut timbul. Terima kasih. Kausalitas dalam hukum pidana. Pengertian kausalitas. Kausalitas adalah hubungan sebab akibat yang jika diikatkan dengan tindak pidana maka teori kausalitas membantu menjawab bahwa dari rangkaian perbuatan atau kejadian manakah yang menjadi sebab dari akibat yang timbul. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Delik yang memerlukan ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas ini diterapkan dalam beberapa delik tertentu yang membutuhkan akibat untuk dapat dituntut pidana, yakni pada delik-delik materi, delik yang dikualifisir oleh akibatnya. Ajaran kausalitas menjadi penting dalam delik material karena jenis delik ini justru dalam rumusan deliknya mengandung unsur akibat tertentu yang dilarang terjadi. Misalnya, salah satu contoh delik material pasal 338 KUHP yang mengatur tentang delik pembunuhan di mana dalam pasal tersebut dalam rumusannya mensyaratkan akibat berupa ada nyawa yang hilang. Maka dalam hal ini sangat penting artinya untuk menemukan fakta bahwa dari rangkaian beberapa perbuatan manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang yakni berupa matinya seseorang. Demikian pula bahwa penentuan hukum kausal antara perbuatan dengan akibat hilangnya nyawa sangat penting dikaji dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap siapa yang harus dihukum dan atas hilangnya nyawa seseorang. Teori-teori kausalitas. Teori syarat mutlak mengajarkan bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab akibat yang muncul. Semua syarat untuk timbulnya suatu sebab akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Teori pengaruh besar mengajarkan bahwa syarat yang harus dianggap sebagai sebab atas terjadinya akibat adalah syarat yang paling besar pengaruhnya atau syarat yang paling kuat pengaruhnya. Teori paling menentukan mengajarkan bahwa sebab dari suatu perubahan adalah identik dengan perubahan dalam keseimbangan antara faktor menahan negatif dan faktor positif.
Teori keseimbangan objektif, bahwa yang dimaksud dengan perhitungan yang normal itu bukan hanya keadaan yang kemudian akan diketahui secara subjektif, tapi juga keadaan-keadaan yang akan diketahui secara objektif. Teori keseimbangan subjektif dan objektif mengajarkan bahwa untuk menentukan syarat sebagai sebab yang menimbulkan akibat haruslah memperhitungkan keadaan yang diketahui oleh pembuat sendiri dan keadaan yang diketahui oleh orang banyak, meskipun tidak diketahui pembuat sendiri. Teori relevansi mengajarkan bahwa dalam menentukan sebab akibat dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang membuat akibat yang dilarang itu dengan mencoba menentukan perbuatan manakah kira yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Teori kepastian mengajarkan bahwa sebab adalah syarat yang menurut sifat menimbulkan akibat, mana yang kualitatif menurut sifatnya penting untuk timbulnya akibat. Teori Letzey-Bedingung mengajarkan bahwa sebab adalah syarat penghabisan yang menghilangkan keseimbangan antara syarat positif dan syarat negatif, sehingga akhirnya syarat positiflah yang menentukan. Teori keseimbangan mengajarkan bahwa yang harus dianggap sebagai penyebab yang timbulnya akibat adalah syarat yang menurut perhitungan yang normal seimbang dengan akibat itu. Terima kasih. Penafsiran hukum pidana. Pengertian penafsiran hukum pidana. Penafsiran merupakan suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembuat undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas. Pentingnya penafsiran dalam hukum pidana ialah untuk mengetahui kebutuhan hukum dan mengisi kekosongan norma-norma. Dapat digunakan suatu penafsiran yang berdasarkan sumber hukum, yakni undang-undang, jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain. Metode penafsiran dalam hukum pidana. Dalam menafsirkan atau mencari arti suatu istilah atau perkataan, maka metode yang harus dipedomani adalah harus mengetahui tahapan-tahapan sumber hukum sebagai berikut. 1. Penafsiran autentik. 2. Penafsiran menurut penjelasan undang-undang. 3. Penafsiran menurut jurisprudensi. 4. Penafsiran menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana. Penafsiran menurut doktrin. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat beberapa metode penafsiran yang dapat dijadikan rujukan dalam memberikan arti terhadap suatu istilah, yaitu sebagai berikut. 1. Penafsiran tata bahasa. 2. Penafsiran historis. 3. Penafsiran logis. 4. Penafsiran sistematis. 5. Penafsiran teleologis. 6. Penafsiran kebalikan. 7. Penafsiran membatasi. 8. Penafsiran memperluas. 9. Penafsiran analogi. Penafsiran analogi adalah apabila terdapat suatu perbuatan yang pada saat diberlakukannya tidak merupakan tindak pidana, diterapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain, serta mempunyai sifat dan bentuk yang sama dengan perbuatan tersebut, sehingga kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan yang lainnya. Analogi dapat dipergunakan dalam seluruh bidang hukum, kecuali dalam hukum pidana karena bertentangan dengan asas legalitas dengan tujuan kepastian hukumnya. Terima kasih.